Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mencoba kembali menjelaskan tentang apa itu epistemologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kajian filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu kan adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat dari satu keilmuan. Nah, untuk membedah satu ilmu itu dibutuhkan pisau-pisau. Nah, pisau-pisau ini adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, apa itu ontologi? Dalam bahasa adalah onto, yaitu apa, logo itu pengetahuan, yaitu hakikat tentang apa dari satu ilmu. Lalu ada juga epistemologi, yaitu adalah episteme yang berarti pengetahuan itu sendiri ya, dan logo artinya diskursus, jadi maksudnya bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Aksion itu nilai, dan logo artinya ilmu, ilmu yang membicarakan tentang, yang membahas tentang nilai apa yang didapatkan dari ilmu itu. Jadi misalnya saja tema yang terdapat dalam filsafat, salah satu tema ya yang terdapat dari filsafat ilmu adalah the man and the state. Man and the state. Jadi kalau dibahas ontologinya, apa itu man and the state? Dibahas dulu hakikatnya itu apa. Man itu apa? Man itu adalah orang-orangnya yang terlibat di dalam teori-teori pembentukan suatu negara itu, dan state-nya itu apa? Apa yang membuat sesuatu itu dinamakan suatu negara. Nah, itu adalah kajian di dalam ontologinya. Nah, ketika masuk ke dalam epistemologi, yaitu bagaimana negara itu tercipta. Nah, ini di sini memang ada tokoh-tokoh yang lahir di situ. Tokoh-tokohnya sesuai dengan teori yang ada di situ. Misalnya ada dua teori tentang negara. Yang pertama adalah teori terbentuknya negara, yaitu yang pertama teori teokrasi, teori kekuatan, dan teori perjanjian masyarakat. Yang kedua adalah selanjutnya adalah teori tentang lenyapnya negara. Nah, di sini dibahas bagaimana negara itu bisa muncul. Nah, disinilah dikupas-kupas negara bisa muncul itu karena gitu ya. Karena dulunya manusia itu sebetulnya in abstracto, yaitu manusia itu sifatnya alamiah, bebas. Nah, tetapi disitulah ternyata ada kekuatan yang harus dimiliki, karena siapapun yang nanti jadi kuat, dialah yang akan menguasai yang lemah. Nah, jadi semenjak itu yang lemah itu memiliki ketakutan, akhirnya terciptalah juga ada perjanjian masyarakat. Mereka berjanji, akhirnya dari teori-teori itu lahirlah sebuah negara. Nah, itu adalah seperti bagian dari bagaimana epistemologi itu dipakai di dalam satu kajian filsafat. Dan yang selanjutnya aksiologi, yaitu membahas tentang nilai yang ada di dalam kajian filsafat ya, itu misalnya tentang negara tadi ya. Nah, bagaimana satu negara itu bisa memberikan kontribusi nilai, misalnya bagaimana negara yang ada di dalam Al-Farabi ya, bagaimana ada beberapa negara yaitu negara misalnya Al-Madinah Al-Fadilah, jadi negara yang memiliki keutamaan di dalamnya. Jadi manusia itu memiliki ketentraman, kebahagiaan, loh jenari gemah ripah loh jenawi ya. Nah, itu jadi
orangnya tentram semua di dalam situ, terus nilainya apa yang bisa didapatkan dalam satu negara. Nah, itu dikaji di dalam kajian aksiologi. Nah, pun di tema-tema lain, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini selalu dipakai dalam tema-tema dalam ilmu kajian filsafat ilmu. Jadi kurang lebih saya menjawab kurang lebih seperti itu. Semoga ada masukan dari Prof. Dedi dan terus kritikan yang pasti supaya kita semua dapat lebih belajar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.